Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leni Agustin. Yap, hari ini adalah tanggal 10 April tahun 2023, di mana itu pendaftaran UMPTKIN udah dibuka. Nah, gimana guys? Apakah kalian udah daftar UMPTKIN atau belum? Ataukah kalian mempunyai kendala terkait dengan pendaftaran UMPTKIN? Kalau misalnya kalian ada kendala, kalian bisa langsung hubungi aku aja ya, supaya ya insya Allah aku bimbing kalian sampai kalian udah bisa daftar UMPTKIN tahun 2023. Oh ya, ngomong-ngomong, dalam pendaftaran UMPTKIN itu tentunya ada syarat yang harus kalian penuhi. Kenapa? Karena kalau kalian tidak memenuhi persyaratan itu, ya udah jelas banget kalian tidak bisa lolos dalam tahap UMPTKIN. Nah, maka dari itu aku buat video ini untuk sharing, memberitahukan kepada kalian bahwa ada syarat yang harus kalian ketahui supaya kalian bisa lolos UMPTKIN. Oke deh, langsung aja ya, mari kita nonton. Ini dia videonya. Oke guys, seperti yang aku udah bilang tadi di awal, bahwa untuk mendaftar UMPTKIN itu ada beberapa syarat yang harus kalian ketahui dan harus kalian penuhi tentunya kalau kalian mau lolos UMPTKIN. Nah, di sini udah aku catat di buku. Di sini aku ada 5 poin syarat untuk kalian yang mau daftar UMPTKIN. Oke, langsung aja untuk syarat yang pertama, yaitu kalian harus berasal dari lulusan MA, SMA, SMK atau sederajat yang lulusan pada 3 tahun terakhir. Nah, yang mana sih Kak lulusan 3 tahun terakhir itu? Lulusan 3 tahun terakhir itu adalah lulusan angkatan tahun 2023, tahun ini, tahun 2022, dan tahun 2021. Nah, jadi bagi kalian yang mau daftar UMPTKIN itu entah dari SMA, entah itu dari SMK atau MA, itu bisa banget untuk daftar UMPTKIN, tapi hanya untuk 3 angkatan terakhir, yaitu di angkatan tahun 2023, 2022, dan 2021. Nah, kemarin tuh ada muncul pertanyaan, kalian nih apakah yang daftar dari SMK bisa lolos UMPTKIN? Ya jelas bisa dong, karena SMK itu juga bisa lolos untuk UMPTKIN, bisa daftar juga ya. Dan juga ada kemarin yang bertanya, Kak, apakah yang angkatan gap year tahun 2022 apakah bisa daftar UMPTKIN? Jawabannya bisa. Untuk yang gap year tahun 2021 juga bisa. Nah, tapi kemarin juga ada yang bertanya, kalau misalnya angkatan tahun 2020 apakah bisa daftar? Nah, ini nih mohon maaf udah nggak bisa lagi. Untuk yang tahun 2020, tahun 2019, 18, dan ke bawah lagi itu udah nggak bisa karena hanya sampai di tahun 2021 aja. Jadi untuk pertanyaan ini sudah jelas ya. Oke, next syarat yang kedua yaitu wajib memiliki ijazah dan surat keterangan lulus. Nah, di sini ijazah ini biasanya dikhususkan bagi yang gap year. Jadi buat kalian yang gap year yang mau daftar UMPTKIN, kalian siapkan ijazah kalian dari sekolah masing-masing. Nah, di sini gap year yang berlaku adalah di tahun 2022, angkatan tahun 2022, dan angkatan tahun 2021. Nah, ini tuh wajib banget memiliki atau mempunyai ijazah. Nah, namun untuk yang angkatan tahun 2023 atau tahun ini tuh bisa memakai yang namanya SKL, surat keterangan lulus. Kenapa bisa pakai SKL? Karena biasanya angkatan yang tahun ini, baru-baru ini, ijazahnya tuh belum jadi. Nah, makanya bisa SKL. Tapi kalau misalnya kalian gap year, itu wajib banget pakai ijazah. Kenapa? Karena kan kalian gap year ya, lulusnya udah tahun kemarin, setahun yang kemarin. Jadi
bisa saja ijazah kamu udah jadi, oke? Nah, jadi itu dia persyaratan yang kedua. Nah, di sini juga ada tambahan bahwa untuk yang memiliki ijazah dan SKL itu harus dilengkapi dengan pas foto terbaru dan juga ada stempel dari sekolah kalian supaya itu suratnya resmi gitulah, oke? Nah, kemudian syarat yang ketiga, kalian harus sehat jasmani dan rohani. Tentunya ya, kalian harus sehat untuk mendaftar UMPTKIN. Kenapa? Karena siapa tahu nanti pada saat kalian ujian itu kalian malah sakit atau tidak bisa ke lokasi, ke kampus tersebut. Nah, itu akan menyebabkan fatal banget ya. Makanya dari teman-teman yang mau daftar UMPTKIN, aku saranin kalian harus jaga kesehatan. Pola makan kalian, tidurnya tetap teratur, makan kalian juga ya, karena kesehatan itu paling penting, apalagi kalian mau ujian yang hanya 1 kali dalam setahun. Nah, jadi ujian UMPTKIN itu hanya 1 kali aja ya guys. Jadi kalau misalnya kalian sakit pada saat jadwal kalian, pada saat waktu kalian ujian, ini tuh sangat fatal banget karena nggak ada yang namanya sistem pengulangan untuk ujian UMPTKIN. Cukup 1 kali aja, makanya dari kalian harus sehat jasmani dan rohani untuk mengikuti ujian UMPTKIN tahun 2023. Nah, kemudian selanjutnya syarat yang keempat yaitu memenuhi persyaratan tambahan yang ditentukan oleh masing-masing PTKIN. Nah, biasanya untuk setiap kampus, entah itu UIN, IAIN, atau STAIN, biasanya itu mereka mempunyai persyaratan tambahan sesuai dengan kampusnya masing-masing. Nah, persyaratan tambahannya ini tuh aku nggak bisa jelasin di video ini. Kenapa? Karena di setiap kampus persyaratannya itu beda-beda. Nah, makanya kalian bisa langsung cari informasinya di website kampus masing-masing itu. Nah, misalnya nih kalian mau lanjut di IAIN Palopo. Nah, kalian cari infonya di website IAIN Palopo, berkas apa aja sih, siapa tahu ada berkas tambahan yang harus dibawa ketika ujian. Nah, misalnya di IAIN Parepare, nah kalian buka websitenya aja langsung. Karena di setiap PTKIN itu mempunyai website masing-masing. Kalian cari aja di Google. Nah, kemudian poin yang terakhir adalah peserta bisa memiliki atau memilih maksimal 3 program studi atau 3 pilihan. Nah, apa sih maksudnya kalian nih? Nah, maksudnya adalah pada saat kalian mendaftar UMPTKIN, itu kalian bebas memilih 3 pilihan. Nah, misalnya nih, kalian memilih 3 program studi atau 3 jurusan. Misalnya nih, yang pertama kalian pilih pendidikan bahasa Inggris, yang kedua pendidikan bahasa Arab, yang ketiga pendidikan agama. Ini tuh kalian bebas memilih jurusan apa aja. Dan misalnya ada yang bertanya, apakah kita boleh memilih 3 jurusan dalam satu kampus? Jawabannya boleh. Misalnya nih kalian pilih kampus UIN Alauddin Makassar ya, misalnya ya, UIN Alauddin Makassar, tapi kalian pilih yang pertama pendidikan bahasa Inggris di UIN Alauddin Makassar. Kemudian yang kedua kalian pilih pendidikan agama Islam di UIN Alauddin Makassar. Kemudian yang ketiga kalian pilih misalnya pendidikan agama Islam di UIN Alauddin Makassar, itu boleh banget. Kalian pilih 3 pilihan ini dalam satu kampus, itu boleh banget. Tapi kalau misalnya kalian mau pilih 3 pilihan ini di 2 kampus, itu juga bisa banget. Yang penting kalian harus memilih 3 pilihan, entah itu di satu kampus atau di 2 kampus, itu boleh banget. Oke, jadi kalian paham ya untuk pemilihan program studi ini. Nah, kalau misalnya di sepanjang video kalian ada pertanyaan, kalian bisa banget langsung bertanya di kolom komentar. Yap, itu dia guys video malam ini. Gimana, kalian udah bertambah kan pengetahuannya mengenai pendaftaran UMPTKIN? Maka dari itu aku saranin kalian untuk subscribe channel YouTube aku ini, Leni Agustin. Kenapa? Supaya kalau aku ada video terbaru, ada informasi terbaru, itu langsung muncul notifikasi di HP kalian. Nah, supaya kalian tuh gak ketinggalan sebelum ujian, kalian harus menyerap banyak-banyak informasi ya. Oke, kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau
atau mau menghubungi saya, kalian bisa langsung cek aja di Instagram info.umptkin atau Instagram pribadi saya Leni Agustin 10. Nah, kalian juga bisa mengikuti tryout gratis yang saya adakan setiap harinya. Kalian bisa langsung chat di WhatsApp 0882 4785 4631. Oke deh guys, sekian video malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.